warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dita Rahmalia Adisti Dan saya Fitri Sri Handayani. Kali ini kami akan membuat video pembelajaran dengan materi psikolinguistik kajian teoretik dalam buku karangan Abdul Chaid. Langsung saja simak videonya. Sebagai alat interaksi verbal, bahasa dapat dikaji secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, kajian dilakukan terhadap struktur internal bahasa itu, mulai dari struktur fonologi, morfologi, sintaksis, sampai struktur wacana. Kajian secara eksternal berkaitan dengan hubungan bahasa itu dengan faktor-faktor atau hal-hal yang ada di luar bahasa, seperti faktor sosial, psikologi, etnis, seni, dan sebagainya. Kajian eksternal bahasa melahirkan disiplin baru yang merupakan kajian antara dua bidang ilmu atau lebih. Umpamanya, sosiolinguistik yang merupakan kajian antara sosiologi dan linguistik, psikolinguistik yang merupakan kajian antara psikologi dan linguistik, dan neurolinguistik yang merupakan kajian antara neurologi dan linguistik. Dewasa ini, tuntutan kebutuhan dalam kehidupan telah menyebabkan perlunya dilakukan kajian bersama antara dua disiplin ilmu atau lebih. Kajian antara disiplin ini diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan manusia yang semakin kompleks. Pembelajaran bahasa sebagai salah satu masalah kompleks manusia, selain berkenaan dengan masalah bahasa, juga berkenaan dengan masalah kegiatan berbahasa. Sedangkan kegiatan berbahasa itu bukan hanya berlangsung secara mekanistik, tetapi juga berlangsung secara mentalistik. Artinya, kegiatan berbahasa itu berkaitan juga dengan proses atau kegiatan mental. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa, studi linguistik perlu dilengkapi dengan studi disiplin antara linguistik dan psikologi, yang lazim disebut psikolinguistik. Untuk memahami dengan lebih baik apa psikolinguistik itu, terlebih dahulu perlu dibicarakan apa studi psikologi dan apa studi linguistik itu, meskipun secara singkat. Yang pertama, psikologi. Yang kedua, linguistik. Yang ketiga, psikolinguistik. Yang keempat, subdisiplin psikolinguistik. Yang kelima, induk disiplin psikolinguistik. Dan yang keenam, pokok bahasan psikolinguistik. Dari keenam pembahasan tersebut, pasti teman-teman penasaran kan bagaimana pembahasannya? Yuk lanjut simak dengan pembahasan dari rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Dita Rahmalia Adisti. Yang pertama, psikologi. Psikologi secara harfiah berarti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. Dalam perkembangan lebih lanjut, psikologi lebih membahas atau mengkaji sisi-sisi manusia dari segi yang bisa diamati. Mengapa? Karena jiwa itu bersifat abstrak, sehingga tidak dapat diamati secara empiris. Padahal objek kajian setiap ilmu harus dapat diobservasi secara indrawi. Dalam hal ini, jiwa atau keadaan jiwa hanya bisa diamati melalui gejala-gejala seperti orang yang sedih atau berlaku murung, dan orang yang gembira tampak dari gerak-geriknya, yang riang atau dari wajahnya yang berbinar-binar. Meskipun demikian, kita juga sering mendapat kesulitan untuk mengetahui keadaan jiwa seseorang dengan hanya melihat tingkah lakunya saja. Tidak jarang kita jumpai seorang yang sebenarnya sedih tetapi tetap tersenyum, atau seseorang yang sebenarnya jengkel atau marah tetapi tetap tenang atau malah tertawa. Dalam perkembangannya, psikologi telah terbagi menjadi beberapa aliran sesuai dengan paham filsafat yang dianut. Karena itulah dikenal adanya psikologi yang mentalistik, yang behavioristik, dan yang kognitivistik. Psikologi yang mentalistik melahirkan aliran yang disebut psikologi kesadaran. Tujuan utama psikologi kesadaran adalah untuk mengkaji proses-proses akal manusia dengan cara mengintrospeksi atau mengkaji diri. Oleh karena itu, psikologi kesadaran lazim juga disebut psikologi introspeksi
perfeksionisme. Psikologi ini merupakan suatu proses akal dengan cara melihat ke dalam diri sendiri setelah suatu rangsangan terjadi. Psikologi yang behavioristik melahirkan aliran yang disebut psikologi perilaku. Tujuan utama psikologi perilaku ini adalah mencoba mengkaji perilaku manusia yang berupa reaksi apabila suatu rangsangan terjadi, dan selanjutnya bagaimana mengawasi dan mengontrol perilaku itu. Psikologi yang kognitif dan lazim disebut psikologi kognitif mencoba mengkaji proses-proses kognitif manusia secara ilmiah. Yang dimaksud proses kognitif adalah proses-proses akal, pikiran, berpikir manusia yang bertanggung jawab mengatur pengalaman dan perilaku manusia. Yang kedua, linguistik. Secara umum, linguistik lazim diartikan sebagai ilmu bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Pakar linguistik disebut linguis. Namun, perlu dicatat kata linguis dalam bahasa Inggris juga berarti orang yang mahir menggunakan beberapa bahasa. Selain bermakna pakar linguistik, seorang linguis mempelajari bahasa bukan dengan tujuan utama untuk mahir menggunakan bahasa itu, melainkan untuk mengetahui secara mendalam mengenai kaidah-kaidah struktur bahasa, beserta dengan berbagai aspek dan segi yang menyangkut bahasa itu. Andai kata si linguistik ingin memahirkan penggunaan bahasa itu, tentu juga tidak ada salahnya, bahkan akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, seorang yang mahir dan lancar dalam menggunakan beberapa bahasa belum tentu dia seorang linguis kalau dia tidak memahami teori tentang bahasa. Orang seperti ini lebih tepat disebut seorang polyglot, berbahasa banyak, sebagai dikotomi atau monolog berbahasa satu. Kalau dikatakan bahasa linguistik itu adalah ilmu yang objek kajiannya adalah bahasa, sedangkan bahasa itu sendiri merupakan fenomena yang hadir dalam segala aktivitas kehidupan manusia, maka linguistik itu pun menjadi sangat luas bidang kajiannya. Oleh karena itu, kita bisa lihat adanya berbagai cabang linguistik yang dibuat berdasarkan berbagai kriteria atau pandangan secara umum. Pembidangan linguistik atau itu adalah sebagai berikut. Pertama, menurut objek kajiannya, linguistik dapat dibagi atas dua cabang besar, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Objek kajian linguistik mikro adalah struktur internal bahasa itu sendiri, mencakup struktur fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Sedangkan objek kajian linguistik makro adalah bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa seperti faktor sosiologis, psikologis, antropologi, dan neurologi. Berkaitan dengan faktor-faktor di luar bahasa itu muncullah bidang-bidang seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, dan etnolinguistik. Di sini linguistik dipandang sebagai disiplin utama, sedangkan ilmu-ilmu lain sebagai disiplin bawahan. 2. Menurut tujuan kajiannya, linguistik dapat dibedakan atas dua bidang besar, yaitu linguistik teoretis dan linguistik terapan. Kajian teoretis hanya ditujukan untuk mencari atau menemukan teori-teori linguistik belaka, hanya untuk membuat kaidah-kaidah linguistik secara deskriptif. Sedangkan kajian terapan ditujukan untuk menerapkan kaidah-kaidah linguistik dalam kegiatan praktis, seperti dalam pengajaran bahasa, penerjemahan, penyusun kamus, dan sebagainya. Ketiga, adanya yang disebut sejarah dan sejarah linguistik. Yang pertama, linguistik sejarah mengkaji perkembangan dan perubahan suatu bahasa atau sejumlah bahasa, baik dengan perbandingan maupun tidak. Yang kedua, sejarah linguistik mengkaji perkembangan ilmu linguistik, baik mengenai tokoh-tokohnya, aliran-aliran teorinya maupun hasil-hasil kerjanya. Dalam kegiatannya dengan psikologi linguistik lazim diartikan sebagai ilmu yang mencoba mempelajari hakikat bahasa, struktur bahasa, bagaimana bahasa itu diperoleh, bagaimana bahasa itu bekerja, dan bagaimana bahasa itu berkembang. Dalam konsep ini tampak bahwa nampaknya psikolinguistik dianggap sebagai cabang dari linguistik, sedangkan linguistik itu sendiri dianggap sebagai cabang dari psikologi. Yang ketiga, psikolinguistik. Secara etimologi sudah disinggung bahwa kata psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan kata linguistik, yakni dua bidang ilmu yang berbeda yang masing-masing
masing-masing berdiri sendiri dengan prosedur dan metode yang berlainan. Namun, keduanya sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formalnya, hanya objek materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Dengan demikian, cara dan tujuannya juga berbeda. Yang keempat, ada subdisiplin psikolinguistik. Dari keterangan di atas bisa kita lihat bahwa disiplin psikolinguistik telah menjadi bidang ilmu yang sangat luas dan kompleks. Psikolinguistik telah berkembang pesat sehingga melahirkan beberapa subdisiplin psikolinguistik. Di antara subdisiplin psikolinguistik ini yaitu yang pertama, psikolinguistik teoritis. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan. Yang ketiga, psikolinguistik sosial. Yang keempat, psikolinguistik pendidikan. Yang kelima, psikolinguistik neurologi atau neuropsikolinguistik. Yang ketujuh, psikolinguistik eksperimen. Dan yang kedelapan, psikolinguistik terapan. Yang kelima, induk disiplin psikolinguistik. Karena nama psikolinguistik merupakan gabungan dari psikologi dan linguistik, maka muncul pertanyaan, apa induk disiplin psikolinguistik? Linguistik atau psikologi, beberapa pakar berpendapat psikolinguistik berinduk pada psikologi karena istilah itu merupakan nama baru dari psikologi bahasa yang telah dikenalkan beberapa waktu sebelumnya. Yang keenam, pokok bahasa psikolinguistik. Di dalam kurikulum pendidikan bahasa pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan mata kuliah psikolinguistik dimasukkan dalam kelompok mata kuliah proses belajar mengajar dan bukan pada kelompok mata kuliah linguistik atau kebahasaan. Hal ini karena pokok bahasa dalam psikolinguistik itu erat kaitannya dengan kegiatan proses belajar mengajar bahasa. Itulah tadi materi yang dapat kita sampaikan.